Kepolisian saja mengatakan tidak ditemukan apa-apa. Kenapa kok ini menjadi perbuatan melawan hukum? Dia mengatakan secara sepintas lalu saya kurang bekerja. Di mana saya kurangnya? Di mana saya kurangnya? Tiba-tiba sita eksekusi dan saya hanya diberi kesempatan 1 hari kerja. Terjadinya di luar kota. Jadi apakah sengaja yang di luar kota diambil duluan? Purnomo dari Bluebird itu termasuk orang terkaya nomor 25. Dirugikan oleh saya, tiba-tiba melejit. Dari mana uangnya? Jadi kalau kita lihat, ini kan sejak tahun 2013, kemudian terakhir ada masalah unmanning. Jadi saya dipanggil itu tahun 2024. Dipanggil untuk membayar. Membayar saya anggap kan tidak masuk akal. Masa saya membayar kembali seluruh gaji yang pernah dibayarkan? Itu kan dasarnya apa? Apakah dasarnya undang-undang dari Kemnaker juga tidak ada. Dari undang-undang perseroan terbatas juga tidak ada. Kok bisa dengan seenaknya menentukan saya harus membayar kembali seluruh gaji? Jadi ini kan sebagai sesuatu yang sangat aneh. Kemudian ada lagi bahwa pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kan harus ada. Apa sih kerugiannya apa? Kok sampai, apakah betul nomor 1, apakah betul ada pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik apa? Dasarnya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum apa? Perbuatan melawan hukumnya, saya mencabut deposito saya pribadi, pakai nama pribadi. Kok bisa jadi perbuatan melawan hukum? Lalu ada lagi dari pihak Bluebird melaporkan ke kepolisian. Bisa dibayangkan bahwa semua orang bisa melaporkan ke kepolisian. Banyak laporannya. Tapi dari semua laporan, saya tiap kali diproses, tapi tidak pernah ada yang ditemukan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Bluebird. Sekarang kepolisian saja mengatakan tidak ditemukan apa-apa. Kenapa kok ini menjadi perbuatan melawan hukum? Dan masih banyak hal lain yang aneh-aneh termasuk wartawan juga. Wartawan saya yang salah karena wartawan membuat suatu expose tentang waktu saya disekap. Tapi wartawan menyaksikan sendiri. Lalu kita sudah datangkan PWI. PWI mengatakan itu hak dari wartawan kalau itu sebenarnya. Lalu kalau mau buatkan suatu bantahan, buatkan suatu jawaban. Tapi jawabannya itu tidak pernah dibuat karena ini sesuai dengan fakta. Dan kalau sesuai dengan fakta tidak bisa menjadi gugatan saya. ...2013 kan gugatannya adalah bahwa saya dikatakan ada hanya satu orang, yaitu sekretaris pribadi yang masih aktif sebagai sekretaris pribadi. Dia mengatakan secara sepintas lalu saya kurang bekerja. Bukan kinerjanya, kurang bekerja. Dia hanya mengatakan kurang bekerja. Lalu ada saksi-saksi lain, saksi dari mereka lagi. Saksi dari mereka ada 3 orang, tidak berani mengatakan apa-apa tentang kerja saya. Dan saksi dari saya semuanya bekerja, mengatakan bahwa saya rajin bekerja dan saya menyusun sistem-sistem yang ada di perusahaan. Sekarang yang anehnya, saya puluhan tahun bekerja, kenapa kok tidak dipecat? Karena dari Kemnaker saya ada suratnya bahwa gaji tidak bisa diminta kembali karena itu adalah hak. Dari undang-undang perseroan terbatas juga tidak ada. Yang ada adalah kalau mau dipecat dengan prosedur. Tapi ini
kalau saya nilai, kalau saya puluhan tahun bekerja, tidak tahu saya kurang bekerja, kan namanya bodoh sekali. Tapi kenapa orang-orang lain dari pihak Bluebird yang mereka datangkan sebagai saksi kok tidak berani mengatakan itu? Jadi artinya pendapat pribadi tanpa penjelasan di mana saya kurangnya. Ya, memang setahu saya belum pernah ada. Jadi ini suatu yang baru dan saya anggap cukup berbahaya karena dari pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan tinggi sampai MA semua menyetujui. Artinya kan bisa jadi ditiru sebagai jurisprudensi oleh pengusaha-pengusaha lain. Jadi kalau kita mau misalnya ya tidak mau membayar gaji, kita bikin saja begitu. Kan cukup satu orang hanya bicara begitu saja. Jadi 2013 terus 2016 keputusan Mahkamah Agung. Tapi saya dipanggil Ann Manning baru setelah 8 tahun, yaitu pada tahun 2024. Kalau menurut saya kalau Ann Manning 3 orang, kan kalau satu kali nggak hadir, ya panggil kedua kalinya. Tapi ini enggak, tiba-tiba sita eksekusi. Eksekusi dan saya hanya diberi kesempatan 1 hari kerja. Jadi kalau saya protes, kan sulit 1 hari kerja. Terjadinya di luar kota. Jadi apakah sengaja yang di luar kota diambil duluan? Lalu itu kejadian 16 Desember 2024. Dan sampai sekarang saya juga belum tahu apakah eksekusi itu sudah dijalankan. Karena sita eksekusi itu kan segera setelah sita eksekusi kan lelang. Tapi bagi saya lebih baik saya persoalkan PK dulu. Karena itu belum saya urus. Kalau suatu perusahaan rugi, terserah rugi karena apa, termasuk dalam hal ini rugi karena saya, kan mestinya perusahaannya jatuh, rugi. Tapi ini enggak. Ternyata di tahun 2014 itu Purnomo dari Bluebird itu termasuk orang terkaya nomor 25. Apakah masuk akal? Ini kan orang terkaya nomor 25. Sekarang apa masuk akal dirugikan oleh saya tiba-tiba melejit? Dari mana uangnya? Sebetulnya jadi di situ semua anak mantu itu diberikan kedudukan sebagai komisaris tapi kerja di luar. Jadi sambil kerja saja karena suami saya kan dia punya pekerjaan sebagai dokter, dia praktek. Jadi untuk tambahan ya nggak apa-apa. Tapi itu pun tidak ada satupun yang mengatakan dia tidak bekerja. Karena itu kan kerja di luar ikut mengawasi. Tapi lucu, kan harus ada buktinya. Apakah betul kerja atau tidak? Buktikan atau ada saksi. Saksi tidak ada, bukti juga tidak ada. Tapi bisa diputuskan. Selama itu, pada saat putusan Mahkamah Agung, saya tidak mendapatkan rilasnya, tidak mendapatkan putusannya. Jadi saya anggap ya mungkin belum diputuskan atau bagaimana. Setelah bertahun-tahun saya tanya, katanya nggak usah, nggak perlu. Jadi saya pikir ini sudah berjalan sekian tahun, barangkali ini mainan. Itu di pendapat saya, karena saya tanya ke yang lain, tanya ke pengacara, katanya ini terlalu aneh. Jadi saya tunggu saja, tunggu sampai dipanggil. Ternyata tidak dipanggil-panggil, 8 tahun baru dipanggil. Yang manggil itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa dibayangkan berapa ketua yang diloncati. Kan kira-kira 2 ketua diloncati. Kenapa ketua ketiga kok tiba-tiba saya dipanggil? Yang manggil siapa? Yang manggil itu
anaknya Purnomo. Jadi kalau sebelumnya 2016 ada kejadian lagi. 2016 saya kan kira-kira beberapa tahun setelah itu tiba-tiba tanah saya disita. Tapi anehnya saya nggak dikasih tahu. Jadi pertama diblokir. Blokir kan hak dia sampai satu bulan. Tapi blokir kan harus dikasih tahu saya. Nggak dikasih tahu. Tepat sebelum waktu 1 bulan habis diganti. Ini ada saya sita jaminan. Sita jaminannya dari mana? Itu anaknya Purnomo yang perempuan, Sri Adriani Lestari. Itu meminta dia sendiri pakai nama dia. Rupanya tadinya pakai nama lain, nggak mau, nggak bisa diterima. Akhirnya nama dia diterima. Tapi sita jaminan itu tidak ada di keputusan pengadilan. Kok bisa dia membuat sendiri putusan? Itu kan aneh lagi. Sebetulnya ini pun tadi kalau kita lihat 2013, itu kan direktur menggugat direktur. Sekarang yang pemiliknya itu siapa? Pemiliknya kan pemegang saham. Masa direktur menentukan dia harus seizin rapat umum pemegang saham. Tapi ini diloncati saja. Jadi sebetulnya dari awal panggilan sudah aneh. Kemudian dia yang menggugat saya itu Direktur Purnomo yang terlibat dalam benturan kepentingan karena dia mengelola, dia punya saham 21% di PT Bluebird Taksi, kemudian 50% di PT Bluebird. Sekarang kalau dia yang menggugat saya, otomatis memihak pada PT Bluebird di mana dia punya saham 50%. Itu kan otomatis, karena itu ada pasal tentang undang-undang benturan kepentingan di mana dia tidak berhak mewakili perseroan, tapi tetap saja mewakili. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, sudah sangat lama kita menunggu bahwa keadilan itu berjalan. Keadilan sebelumnya dirasakan sangat kurang dan sekarang sudah mulai ada hal-hal yang dibuktikan muncul keadilan. Tapi kalau dilihat sekarang masih lebih ya perihal pembunuhan atau perihal korupsi. Namun kalau dilihat sebetulnya banyak hal-hal yang bukan termasuk dalam pembunuhan dan juga bukan dalam korupsi yang bisa sangat merusak masalah keadilan di negara ini. Jadi yang sangat saya harapkan, walaupun pekerjaan atau tugas Bapak Prabowo terlalu besar, masalah yang terlalu nyata dan yang nyata sekali bisa dipermainkan, ikut diatasi agar tidak menjadi tambah parah, di mana nantinya kalau tenaga-tenaga kerja diperlakukan seperti yang terjadi pada saya, maka akan terjadi kericuhan yang cukup besar. Sehingga jelas yang saya harapkan bahwa Bapak Presiden tetap ikut melihat masalah yang terlalu parah, walaupun belum sampai pada taraf pembunuhan, belum sampai pada taraf yang sifatnya korupsi, tetap ikut diatasi.